kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Suatu hari, seorang guru tua dikunjungi oleh seorang ibu dan putranya yang masih kecil. Setelah menunggu di antara banyak tamu selama berjam-jam, tibalah giliran mereka masuk. Wanita itu meminta sang guru untuk menasihati putranya yang suka berlebihan makan gula, permen, dan manisan. Namun, sang guru memintanya untuk pulang saja dan kembali lagi dalam 2 minggu ke depan. Dia berjanji akan menasehati bocah itu nanti. Sang ibu berjalan pulang sambil bertanya-tanya, mengapa guru tidak berbicara dengan putranya ketika dia sudah ada di sana tadi, tetapi malah menyuruh pulang dan kembali dalam 2 minggu ke depan. Sang ibu yang diliputi rasa penasaran dengan penuh tanda tanya menuruti saja permintaan sang guru. Dalam 2 minggu berikutnya, sang ibu kembali bersama anaknya ke tempat kediaman guru. Setelah menunggu beberapa jam, tibalah giliran dia masuk dan berhadapan kembali dengan sang guru tua. Ibu tersebut kembali menanyakan apakah guru sudah bersedia menasihati si bocah kecil. Mendengar permintaan itu lagi, guru segera memegang tangan anak kecil di samping sang ibu. Kemudian, guru mulai berbicara dengan anak laki-laki itu. Setelah beberapa saat, akhirnya anak kecil itu setuju untuk mulai berlatih menghindari manisan dan permen. Sang ibu tersenyum kagum dengan apa yang dilihatnya. Setelah dia mengucap terima kasih kepada guru atas nasihat bijak yang akhirnya bisa mempengaruhi anaknya, sang ibu kemudian bertanya, mengapa guru tidak langsung menasehatinya dalam pertemuan pertama 2 minggu yang lalu? Dan mengapa guru ingin mereka kembali setelah 2 minggu kemudian? Sang guru menjawab, pada kunjungan Anda 2 minggu yang lalu, saya sendiri juga sedang makan gula. Mana mungkin saya menasihati putra ibu untuk tidak makan gula jika saya sendiri suka memakan manisan dan gula. Meskipun anak itu dan ibu sendiri tidak tahu apa yang saya lakukan, namun nasihat saya tidak akan memiliki nilai apapun pada saat itu. Perubahan yang saya sarankan haruslah sesuatu yang saya sendiri telah lakukan. Di sana barulah nasihat akan memiliki arti dan makna berbeda dari sekedar kata. Demikian sang guru menjelaskan. Pemirsa yang berbahagia, perubahan apapun yang ingin Anda lihat dalam masyarakat,
harus dimulai dari diri Anda sendiri. Ketika Anda ingin melihat masyarakat yang tertib, maka Anda harus memulainya dari diri Anda terlebih dahulu, dengan cara menerapkan pola hidup yang tertib. Jadikan setiap momen kehidupan Anda menjadi teladan seperti apa yang Anda ajarkan, seperti yang Anda nasihatkan. Biarkan setiap tindakan Anda menjadi cerminan dari keyakinan Anda. Jadikan kehidupan Anda adalah bentuk dari prinsip-prinsip Anda, bentuk dari kesadaran dan keyakinan yang Anda bawa. Jadikan setiap kata Anda mencerminkan pikiran Anda sendiri. Biarkan seluruh nasihat Anda adalah berasal dari perbuatan Anda sendiri. Para pemimpin terbaik yang pernah dikenal dunia adalah para reformis yang bertanggung jawab. Pertama kali, jauh sebelum mereka memimpin perubahan, mereka telah bertanggung jawab penuh atas perubahan diri mereka sendiri. Komitmen untuk perubahan tidak mengenal hari libur. Komitmen itu tidak menerima alasan. Dia tidak menerima kata maaf. Dia tidak mengerti kalimat jika, seandainya. Itulah komitmen sejati. Komitmen untuk memulai dengan hati. Untuk memulai dari diri kita sendiri. Sebuah semangat tulus untuk memberi nilai tambah bagi dunia. Pemirsa, mengubah wajah kita memang tidak dapat mengubah dunia. Namun dalam dunia, tidak akan pernah terjadi satu perubahan besar, kecuali dimulai dari sebuah perubahan kecil. Dan perubahan kecil itu haruslah berasal dari diri Anda sendiri. Kita masing-masing dapat meninggalkan jejak di dunia ini dengan membuat hidup kita bermakna melalui ribuan cara. Dan mungkin darinya, dalam satu kesempatan yang tidak Anda sadari, Anda telah membuat hidup orang lain lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Pemirsa, setiap orang bisa memberikan nasihat. Namun, sehebat apapun itu, nasihat hanyalah sebuah kata, dan dia akan diterima sebatas kata. Maka, orang yang bijak lebih memilih memberikan teladan. Dan karena teladan adalah tindakan, tentu saja ketika saatnya diterima, dia akan diterima sebagai contoh dan perbuatan. Jika Anda ingin melihat perubahan di dunia ini, Anda harus terlebih dahulu memulai dari dalam diri Anda sendiri. Sesederhana itu, sekaligus sedalam itu.